Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore anakku semua. Salam sejahtera untuk kalian semua yang saat ini kembali lagi tetap harus berada di rumah. Jadi di rumah saja, belajar dari rumah. Insya Allah mudah-mudahan perkembangan selanjutnya tidak begitu lama kita bisa tatap muka. Nah, sesuai program anakku semua, dalam kegiatan PLS ini seperti yang kalian sudah laksanakan beberapa hari ini dengan beberapa materi yang sudah kalian lalui, masih ada beberapa poin, beberapa materi yang ke depan di 2 hari ke depan ini akan kalian terima. Semakin hari rasanya kayak semakin menarik apa yang kita bahas. Kemarin kita sudah ketemu dengan tim manajemen sekolah, dengan para wakil kepala sekolah, para ketua jurusan, para kepala bengkel, ya, juga dengan beberapa orang dari tim kita di konseling. Ya. Hari ini secara khusus dan ini istimewa anakku semua. Rugi yang tidak mengikuti ini di awal-awal. Nah, karena itu walaupun ini kita berada di channel kita, YouTube kita, dimanapun bisa diakses, rasanya yang awal pasti lebih enak. Menyaksikan lebih awal pasti lebih bagus karena pasti ingin terus melihat, ya. Hari ini istimewa kenapa? Kita bicara tentang kewirausahaan. Nah, ini sesuai tujuan sekolah kita, tujuan pendidikan kejuruan, salah satunya adalah untuk menjadi wirausahawan, ya. Kalau kita menjadi pengusaha, jadi bos, ya. Kalau kita kerja di PNS, awalnya kita langsung jadi bawahan, tidak jadi bos, ya. Tapi kalau jadi pengusaha, ya, kita langsung jadi bos sendiri. Iya, sekecil apapun. Iya, sekecil apapun usaha kita jadi bos. Mau jual kacang goreng, mau jual pisang goreng, mau jual pulsa, kita jadi bosnya. Nah, jadi bos. Jadi sekarang kita akan berbicara tentang kewirausahaan yang saya kira ini hal yang sangat penting anakku semua, yang perlu kalian ketahui. Dengan modal pengetahuan kewirausahaan ini, mudah-mudahan apa yang diharapkan pemerintah selama ini, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan anak-anak ke depan ini betul-betul punya kompetensi yang baik, yang mumpuni di bidang kewirausahaan. Makanya anak-anakku semua, nanti setelah kalian masuk belajar nanti akan ketemu salah satu mata pelajaran di kejuruan kita, di C2 itu ada mata pelajaran, C3, mata pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Nah, di sana ada khusus, kita bicara seperti apa memproduk, menghasilkan produk sesuai kompetensi kita. Tentu saja nanti akan berkembang sesuai kompetensi, sesuai keahlian, bahkan minat potensi anak-anak semua untuk bisa dikembangkan. Nah, bicara kewirausahaan, kita tentu sangat mengharapkan adanya informasi-informasi yang akurat, ya, adanya masukan-masukan yang sangat real, bukan kita textbook, ya, tapi seperti apa kita mendengarkan pengalaman-pengalaman yang ada di pelaku-pelaku usaha, pelaku bisnis. Oleh karena itu hari ini istimewa sekali kita kedatangan tamu, ya. Hadir bersama saya saat ini pengusaha muda Sulawesi Tenggara. Beliau bukan saja pengusaha daerah, beliau ini sudah sampai ke tingkat nasional. Usaha beliau, kegiatan beliau ini di bidang usaha wirausaha ini, ya, entrepreneur ini sampai ke tingkat nasional. Banyak pengalaman yang beliau sudah dapatkan dalam perjalanan karir sebagai pelaku bisnis. Menariknya anak semua, nah ini menariknya lagi, beliau ini adalah alumni SMK, STM ya, masih STM dulu ya, masih STM. Nah, nanti beliau cerita
tahun berapa beliau tamat, seperti apa cerita beliau di sini. Mungkin dia awali dulu dengan cerita anak STM, ceritanya anak STM. Sampai nanti pengalaman setelah STM dia kemana, seperti apa beliau memulai usahanya, ya kita akan dengarkan. Nah ini akan sangat menarik karena pengalaman adalah guru yang paling baik. Anak-anakku semua harus bisa nanti sebentar mendengarkan baik-baik, ya, menyimak baik-baik, karena salah satu tugas kalian akan merangkum, ya, merangkum, membuat catatan-catatan penting dari apa yang disampaikan untuk disampaikan ke adminnya lagi di sekolah sebagai bentuk laporan bahwa mengikuti kegiatan daringnya. Nah, tidak usah panjang-panjang, saya langsung ingin dialog, ya, kita interaktif. Saya mewakili anak-anak semua dari rumah, nanti interaktif dengan beliau seperti apa cerita-ceritanya kewirausahaan, ya, karena ini menarik, ya. Silakan, saya langsung ke beliaunya. Beliau langsung akan memperkenalkan diri langsung dengan pelakunya. Silakan. Siap, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Kais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri mungkin Pak Kais, ya. Nama saya Rahman Rahim. Saya lahir di Kendari tanggal 13 Oktober tahun 1979. Saat ini meskipun wajah masih 27 tapi umur sudah menjelang 42. Masih 17 tahun maksudnya. Saya alumni dulu masih STM tahun 1999. 99, ya. Saat itu kepala sekolah masih Pak Anwar. Kemudian waktu itu pembina untuk di OSIS Pak Ansari Omerton. Adik-adikku sekalian, terima kasih Pak KS atas kesempatan yang berbahagia ini untuk berbagi kepada adik-adik untuk histori atau kronologi perjalanan saya sebenarnya sampai kemudian hari ini Pak KS. Jadi saya masuk di STM tahun 1996, kemudian tamat tahun 1999. Alhamdulillah dengan bekal ilmu yang saya dapatkan dari sekolah menjadikan saya sebagai manusia yang tangguh, kemudian mental yang kata orang bahwa mental yang kuat. Mental roda gila, ya. Mental roda gila. Ya, siap, mental roda gila. Dengan mental roda gila, badai insya Allah akan berlalu. Kata orang bahwa apapun yang kita lalui, sesulit apapun tantangan itu dan masalah apapun, insya Allah kita bisa lewati. Asal satu catatannya bahwa punya mental yang baja, tangguh, yang tangguh. Jangan yang mental kerupuk, karena kalau mental kerupuk sedikit saja hambatan, tantangan dan rintangan itu sudah drop guys, dan tidak bisa keluar daripada masalah itu. Kemudian saya di STM selama 3 tahun, alhamdulillah, karena memang basic rajin berorganisasi Pak KS. Saya 3 tahun ketua kelas sekaligus pengurus OSIS di STM waktu itu yang dibina oleh beberapa guru pembina OSIS. Salah satunya ketua pembina OSIS adalah Pak Ansari Omerton. Alhamdulillah dari sekolah ini banyak sekali saya dapatkan pengalaman dalam berorganisasi yang menjadikan cikal bakal saya berorganisasi terus sampai kuliah. Kemudian dari sekolah ini pula Pak Kais, alhamdulillah waktu itu kita 2 orang dapat bebas tes untuk ke Unhas. Satu namanya Joy Sarto, kemudian saya salah satunya yang kedua. Saya masuk di Politeknik Unhas karena waktu itu saya pingin sebenarnya memang cari yang ekstra, sekaligus mencari yang memang yang berbau teknik atau kemudian yang berbau aplikasi. Nah kalau waktu itu saya pikir kalau saya masuk ke S1-nya saya masih berbau teori lagi. Karena waktu itu Pak KS saya betul-betul perekonomian sulit sekali, sehingga saya berpikir bagaimana bisa membahagiakan orang tua karena semasa mulai kecil sampai kemudian sekolah. Setiap pulang sekolah pergi ke pasar untuk menjual, bertahan hidup, untuk kemudian ketika ada uang pakai membeli baju, kemudian pakai untuk membayar uang sekolah. Sehingga saya mencari yang bisa kira-kira cepat selesai. Alhamdulillah ternyata Politeknik Negeri Jumpandang yang waktu itu Politeknik Unhas itu betul-betul saya juga mendapatkan basic yang luar biasa untuk kemudian masalah teknis. Tapi tidak lepas bahwa ini dari STM itu sendiri.
Akhirnya alhamdulillah dengan bekal bebas tes itu saya bermulalah kuliah kemudian di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Dan kemudian dalam periode tersebut pertama saya jadi ketua angkatan juga Pak Kais, kemudian jadi ketua kelas. Ketua kelas ya. Karena Politeknik di Negeri Ujung Pandang sama dengan SMA Pak Kais. Proses pembelajarannya sama, per kelas-kelas juga, ada ketua kelasnya juga, ada ketua angkatannya. Kemudian cara pembelajarannya hampir sama Pak Guys. Jadi generasi yang paling asik sebenarnya untuk kemudian ketika selesai langsung kerja adalah masuk ke Politeknik Pak Guys. Karena hampir semua 100% yang sepengetahuan saya sampai sekarang ketika selesai tidak ada yang menganggur Pak Guys. Langsung diterima di Telkomsel, di PLN, kemudian kalau yang jurusan mesin langsung biasanya langsung diterima oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Karena memang kerjasamanya, linknya atau channelnya itu dengan seluruh industri dapat banget. Dan yang salah satu yang paling diakui kalau Indonesia Timur untuk kapasitas tamatannya itu adalah Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah ini adik-adikku kalau memang mau mendapatkan yang skill, betul-betul skill di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Alhamdulillah setelah bergelut tersebut saya kemudian masuk lagi organisasi terus Pak Kais. Dengan organisasi sambil sekolah, di sini saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa Pak Kais. Namanya ACO. Akademi Cinta dan Organisasi. Bahwa ternyata kita ini tidak bisa melalui proses kehidupan tanpa cinta. Cinta ini yang membuat kita kuat. Ketika kita mengerjakan sesuatu karena kita cintai, maka kita akan ikhlas. Kita akan betul-betul fight dan berjuang, dan apapun tantangan dan rintangannya kita selalu memperjuangkannya Pak Guys. Karena kata orang ketika kita mencintai gunung kudaki, lautan kuseberangi. Tapi bukan cinta kepada pacar gitu. Boleh juga sih, tetapi harfiahnya bahwa sesungguhnya kalau kemudian kata cinta ini apapun yang kita lakukan kita menanamkan di dalamnya, kita selalu ikhlas meskipun kita begadang, bangun pagi, menderita, banting tulang apa dan sebagainya, tetapi kita betul-betul menikmati karena seakan-akan kita beribadah kepada apa yang kita lakukan. Nah, ini yang harus betul-betul dipahami bahwa ketika melakukan sesuatu cintai dulu, ikhlaskan dulu. Kalau cinta kan sudah tentu ikhlas, putih, suci, murni. Jadi kita tidak setengah-setengah Pak Guys. Artinya kita all out dalam hal itu. Karena katanya orang kalau cinta itu selalu rindu Pak Guys. Artinya rindu dengan pekerjaannya, rindu apa yang dia lakukan. Nah inilah yang saya lakukan ketika saya kuliah tersebut. Dengan cinta saya melakoni pendidikan tersebut. Kemudian saya melakoni organisasi. Karena saya dari senior-senior dapat juga informasi Pak Guys, bahwa sepintar apapun kalian di sekolah itu, ketika kamu tidak mencintai dan kemudian menggeluti namanya organisasi, tidak ada cikal bakal ilmu yang didapatkan tentang manajemen itu sendiri. Nanti ketika kelak selesai dari sekolah, dari mana dirimu mau kemana dan akan kemana dan apa yang akan kamu lakukan, agak bingung Pak Kais. Karena beda teori, beda dengan praktek. Nah kita ini kan bagian kejuruan. Yang dituntut adalah bagaimana berbicara real atau praktek itu sendiri, kemampuan dalam praktek itu. Sehingga dengan adanya kemampuan berorganisasi, nanti ketika selesai dan kemudian bergelut di dunia masyarakat, maka human relation ini atau kemudian cara atau etika strategi di dalam pergaulan dan kemudian di dalam dunia kerja dia dapat Pak KS. Karena dia udah dapatkan bagaimana caranya 5S itu, bagaimana membangun strategi, bagaimana membangun struktur, bagaimana membangun sistem, bagaimana membangun speed. Yang terakhir bagaimana membangun skill. Ini didapatkan Pak KS. Termasuk kan ilmu-ilmu lobby, bagaimana kemudian ilmu-ilmu bagaimana menyelenggarakan dan menyelesaikan program-program atau pekerjaan-pekerjaan itu di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini. Umpamanya kalau di sekolah di OSIS, kemudian kalau di kampus itu ada di senat, di himpunan apa dan sebagainya. Disinilah kita diajarkan, umpamanya kita buat suatu kegiatan bagaimana sukses dan terselenggara, maka inilah kepuasan kita. Nah buktinya adik-adikku sekalian, waktu di OSIS itu, waktu saya di STM juga, waktu di OSIS PKS, alhamdulillah banyaknya kegiatan kita yang dibawa naungan para pembina OSIS termasuk Pak Ansari. Itu mulai dari MPR, kemudian Pramuka, kemudian juga salah satunya itu di OSIS mulai dari olahraga apa dan sebagainya. Waktu itu kita the best Pak KS, kita the best, kita juara poli, kita bola juara, bahkan di MPR kita organisasi MPR itu kita the best, di Pramuka juga. Dengan modal organisasi ini yang membuat mentalitas semakin baik Pak KS, karena di organisasi itu termasuk di Pramuka, di PMR apa, kita biasanya di mental diuji mental kita, bahkan dibayar supaya menjadi mahasiswa yang utuh, yang tangguh, yang siap berjuang menghadapi realita dan kenyataan di luar. Nah,
Saya waktu itu dari ketua kelas 3 tahun juga di Politeknik Pak KS, kemudian dipercayakan di himpunan menjadi sekjen himpunan. Setelah itu tahun berikutnya dipercayakan untuk sekjen juga di Senat. Jadi sekjen Pak KS. Kemudian dipercayakan untuk menjadi koordinator wilayah elektro Indonesia Timur, membawahi semua universitas Indonesia Timur. Nah, ini adalah hal yang paling tertinggi waktu saya kuliah, karena di situ seluruh universitas yang ada di Indonesia Timur, termasuk Unhas, UMI, apa dan sebagainya, di bawah naungan koordinator wilayah itu sendiri. Nah, setelah mendekati saya wisuda Pak Kais. Jadi uniknya begini Pak Kais. Ada orang mengatakan bahwa ketika dia berorganisasi maka akademiknya rusak. Itu salah, karena dia tidak ada cinta di dalamnya. Makanya ada namanya ACO, Akademi Organisasi Akademi Cinta dan Organisasi. Mencintai dua-duanya. Jangan mencintai organisasinya, akademiknya tidak cintai. Jadi bagaimana caranya membagi waktu, yang namanya manajemen waktu. Itu dia yang terpenting. Jadi tidak harus bahwa nanti di rumah bawa belajar sambil kumpul-ngumpul mengelola organisasi atau kemudian mengelola kegiatan sambil belajar Pak KS. Ya. Jadi alhamdulillah saya waktu itu teman-teman semuanya Pak KS semuanya pada IP di atas 3, juga organisator saat di zaman saya. Karena itu yang kita tanamkan, ACO. Jangan kemudian berorganisasi mati akademiknya, karena habis uang orang tua ini kirimkan kita. Malu kita. Ditahan sebentar. Masih banyak informasi ya. Saya tertarik sekali. Saya melirik ini bajunya. Siap. Ya, anak-anak semua di rumah ini bajunya, coba lihat. Di sebelah kiri nih, bahunya sebelah kiri. Ada Ika sebelah kanan merah putih. Ini yang paling menarik sebelah kiri. Ya. Nah, ini nih saya biasa panggil Dinda. Dinda kenapa? Kan tadi saya katakan saya satu alumni dengan dia, ya. Saya tamatan STM tahun 88. Beliau ini 99 ya. Siap. Jadi dia ada tingkat saya. Saya sering panggil dia Dinda. Ya, panggil saya Kandana. Beliau ini sebenarnya tadi sempat menyinggung ya. Seperti apa organisasinya masih di induknya, ya. Masih di bundanya. Siap. Beliau ini saat ini menjabat sebagai sekjen di Ikatan Alumni STM SMK Negeri Kendari. Nah, makanya kalau dengar bicara STM-nya ya seperti ini tadi. Sekarang dia sebagai sekjen banyak sekali yang harus dia kerjakan di organisasi ini. Nah, tapi kita cut di sini. Saya mau masuk ke, tadi kan sudah bicara pengalaman pendidikannya, proses seperti apa. Siap. Beliau ini kalau saya katakan tadi pengalaman harus banting tulang, pulang sekolah harus jualan, harus apa ya. Nah, itu catatan penting juga anak, diingat ya. Tidak langsung begini. Siap. Beliau pengalaman sekolahnya pahit juga ya. Siap. Nah, dengan pengalaman itu menjadi cambuk seperti apa mengorganisasi diri, ya, memanage diri supaya bisa berubah. Oke, kita beralih sekarang. Saya ingin beralih. Tadi kita sudah cerita banyak tentang pengalaman beliau di pendidikannya. Kita beralih ke seperti apa pengalaman beliau memulai usaha, membangun usaha. Seperti apa dari start, apakah di Indonesia itu, di luar negeri atau di mana? Nanti kita dengar ceritanya. Silakan dicerita lagi. Terima kasih Anda, terima kasih Pak KS. Oke, saya lanjut. Jadi tadi itu proses dari intern dunia pendidikan. Nah, setelah selesai penghujung untuk kemudian saya wisuda, saya ditawarkan dan ditarik kerja ke perusahaan Pak Habibie Pak KS. Namanya The Habibie Center. Disitulah saya memulai istilahnya berakting atau kemudian memulai memicu dan memperlihatkan kuantitas, kredibilitas, dan kualitas saya dari hal apa-apa yang saya dapatkan di STM dan di Politeknik. Alhamdulillah 1 tahun, hampir 2 tahun di situ ada banyak karya yang saya dapatkan, termasuk saya membuat yang namanya PLC itu Pak KS, atau mesin dua tingkat kecepatan yang kemudian barang itu awalnya dibuat itu di Jerman Pak KS. Dibuat di Jerman, tetapi kemudian waktu itu saya ingin menantang bahwa kalau ini rusak kemudian harus memanggil atau kemudian mengirim barangnya kemudian terlalu rumit, terlalu panjang prosesnya dan sebagainya. Saya minta bagaimana saya dipercayakan untuk uji coba membuatnya itu. Alhamdulillah dengan modal pas-pasan dan kemudian dengan kepercayaan diri saya diberikan coba-coba. Saya kembali ke lab, kemudian minta arahan, petunjuk apa dan sebagainya, dan barang itu
itu sudah kita buat dan menghasilkan sampai sekarang dipakai itu. Nah, 2 tahun kemudian, hampir 2 tahun saya kerja di situ, kemudian saya mohon izin bahwa saya ingin ke Jepang Pak Kais. Ya. Nah, dari situ kemudian saya diberikan izin, saya ke Jepang. Di Jepang itu saya 3 tahun lebih. Di Jepang juga saya bekerja di PT Yoshizawa Screen. Yoshizawa Screen itu artinya membuat semua panel di dalam HP, televisi, komputer Pak Kais. Jadi papan PCB-nya. Jadi semua perusahaan-perusahaan elektronik itu baik televisi, laptop maupun HP semuanya memesan PCB di perusahaan kita. Alhamdulillah saya di situ sebagai karyawan yang sangat disayangi, sangat dipercaya karena di situ juga di Jepang. Jadi ada tingkatan pakai. Saya mendapatkan basic di STM, mendapatkan basic di Politeknik yang betul-betul teknik, tetapi etos kerja, kedisiplinan, kejujuran saya dapatkan di Jepang Pak guys. Bahwa kenapa Jepang itu sangat maju, adik-adikku, ini satu ilmu yang paling penting. Kita harus berguru sebenarnya. Kenapa Jepang sangat maju? Satu, karena kenapa Pak guys? Ujungnya yang paling pertama, hal yang pokok adalah kejujuran yang mereka lakukan Pak guys. Apapun itu, bahkan uang Pak, uang itu adik-adikku sekalian, meskipun di pinggir jalan ada jatuh Pak guys, berapa banyaknya pun tidak ada yang mau ngambilnya, karena mereka mengatakan bahwa itu bukan hak dan miliknya. Yang kedua, masalah kedisiplinan. Kita berbicara kadang-kadang kalau 5 menit, kalau kita terlambat atau ketika kita melakukan sesuatu bahwa kita sering undur-undur. Di Jepang itu ada falsafahnya mengatakan begini, bahwa waktu adalah uang. Jadi terlambat 1 detik saja Pak, got out. Saya punya pengalaman kurang lebih 3 tahun tidak pernah terlambat Pak. Tapi ada satu fenomena, ada satu kejadian yang sangat memilukan. Waktu itu Pak KS masuk jam 7.30. Saya datang ini sudah jam 6:30 Pak KS. Meskipun saya melalui badai salju, kan kalau musim salju di Jepang itu kadang 1 meter tingginya Pak KS. Tetapi karena saya punya etos kerja dan saya harus disiplin, saya dengan naik sepeda 1 meter salju itu saya lewati untuk tidak terlambat. Saya sampai ke perusahaan itu sudah 6:30 Pak guys, masuk untuk membersihkan, udah bersih clear, saya keluar merokok. Mesin salju keluar merokok. Begitu bunyi bel, saya masuk, tapi ada sensornya di bawah pintu Pak guys. Badan saya yang kena hanya sepotong, langsung dikatakan bahwa kamu terlambat. Saya lapor, hokoku shimasu, watashi wa jika enggak waktu itu saya katakan bahwa jika enggak mada saya agak lupa yang pakai bahasa karena sudah lama kita ini bahwa saya jika enggak memuranai, bahwa saya tidak melanggar jika waktu itu, bahwa jika enggak memuranai, bahasanya bahwa saya tidak melanggar waktu itu. Bahkan sampaikan bahwa jam 6.30 saya sudah ada dan saya sudah membersihkan. Kalau perlu saya bilang cek CCTV-nya. Nah, tapi dia bilang tidak, aturan demi aturan, bahwa yang mengatakan bahwa Anda tidak terlambat atau terlambat adalah di sensornya itu. Dia bilang kalau mau hadir belah aja badanmu. Separuhnya di luar, separuhnya di badan. Bayangkan Pak, sampai harus dibelah badan itu karena saking disiplinnya. Nah, di situ saya agak sedih dan menangis bahwa betapa disiplinnya itu Pak. Jadi ada 2 hal, kejujuran, kemudian kedisiplinan, kemudian etos kerja. Nah, di Jepang itu adik-adikku, kenapa selalu berkarya dan inovasi? Karena di Jepang itu bukan tidak bersyukur. Selalu bersyukur seperti kita ada di agama kita Pak KS, tetapi mereka selalu bahwa mengatakan begini, waktu terus berlalu, kemudian persaingan globalisasi, kemudian hal-hal yang berbau teknologi akan datang terus. Ketika kita diam, tenang, dan kemudian tidak update atau kemudian tidak mengikuti perkembangan zaman itu, maka kita akan ketinggalan. Bayangkan 1 bulan saja kita puas diri, ibaratnya puas diri, kemudian tidak update atau tidak mengikuti perkembangan zaman, maka akan hadir para pesaing-pesaing baru yang akan menggilas dan kemudian mengupas dan kemudian mengobrak-abrik kita punya perusahaan. Itu hakikat mereka. Jadi saya mendapatkan ada 3 poin di Jepang itu, bahwa kejujuran, kedisiplinan, dan etos kerja yang sangat penting. Ada hal poin juga bahwa bekerja itu harus cepat, tepat, dan tuntas Pak Kais. Ini juga saya dapatkan di Jepang, bahwa ketika kita bekerja cepat tapi tidak tepat, dibilang orang tali-talikang. Maksudnya kita memang cepat tetapi tidak ada hasilnya gitu. Kita bekerja cepat, tepat, tapi tidak tuntas. Kapan mau dijualnya ini barang? Kapan mau dipakainya? Kapan bisa laku gitu? Jadi ada hal sebenarnya kunci dari keberhasilan kerja adik-adikku nanti dimanapun berada, baik di perusahaan BUMN, juga di ASN ataupun membuat suatu usaha sendiri. Lakukan usaha itu ketika ingin memulainya harus cepat, tepat, dan tuntas, karena
supaya ada finishingnya, ada yang bisa dilakukan Pak KS. Sedikit lagi Pak KS, kemudian lepas dari Jepang itu saya sempat ke Singapura dan Malaysia. Jadi ada kurang lebih 8 tahun lah saya bergerilya di dalam bertarung mendapatkan pekerjaan. Alhamdulillah ketika selesai itu ada modal pulang. Tapi memang Pak KS, alhamdulillah. Jadi saya itu memang keluar negeri dengan niatan Pak KS, ada 7 sebenarnya Pak KS, bahwa saya ingin ke sana keluar negeri cari uang untuk menghajikan orang tua. Alhamdulillah 1 tahun saya sudah kasih naik haji orang tua. Ini anak-anak adik-adikku generasi ini harus betul-betul berbakti kepada orang tua, karena apapun yang kita lakukan kalau kemudian tidak ada doa, tidak ada restu, dan kemudian tidak ada ikhlas tulus dari orang tua, banyak hambatan yang kita lalui Pak guys. Tetapi begitu doa orang tua yang ada sama kita, semuanya akan lancar. Alhamdulillah 1 tahun saya telah menghajikan orang tua, kemudian membelikan mobil, membuatkan rumah, kemudian adik-adik saya bantu untuk sekolah, kemudian saya mengumpulkan uang untuk menikah sendiri. Pas pulang dengan uang sendiri, pulang udah punya mobil, kemudian udah punya aset. Jadi clear, 7 cita-cita saya tercapai. Sehingga kenapa saya terlambat menikah, karena saya tidak mau menikah ketika membebani orang tua dan keluarga, dan saya tidak mau menikah kalau saya belum balas jasa kedua orang tua saya dan keluarga saya. Walaupun tidak bisa dibalas, ya. Iya betul Pak Kais. Betul. Ya. Jadi itu adik-adikku mulai sekarang belajar mandiri, karena kemandirian itu yang berbeda kita dengan orang lain. Jangan pernah mengatakan bahwa ada orang tua, ada keluarga, sedikit-sedikit ada begini, ada begini. Inilah yang membuat mental kita drop Pak guys. Mental kita menjadi mental kerupuk, karena setiap ada apa-apa, baik masalah keuangan, masalah pribadi, dan masalah hambatan, tantangan, dan rintangan dalam pekerjaan, selalu mengatakan ada orang. Hilangkan semua bahwa ada orang, ada yang backup kita, ada yang backup, tetapi mandiri. Kalau perlu mulai dari sekarang sambil sekolah cari duit, sambil sekolah kemudian belajar mandiri, melakukan dengan mandiri, melakukan apa saja dengan mandiri. Itu Pak Kais. Oke, kita sebentar. Anak-anakku semua semakin menarik ya, semakin menarik. Informasinya sangat banyak yang bisa kita petik. Catatan sedikit saja, catatan penting yang mungkin anak-anakku semua mungkin saat ini catat ya dari apa yang disampaikan tadi. Ada beberapa poin kata kunci. Yang pertama, yang terpenting, yang sebenarnya diucapkan terakhir tapi menjadi kata kunci sebenarnya dari kesuksesan ya dalam kita segala urusan apapun, aktivitas apapun kita di kehidupan ini. Ridho orang tua. Ya. Karena ya kalau kita yang muslim paham ya, kita sudah belajar sejak SD bahwa ridho Allah itu tergantung daripada ridho orang tua. Ya, jadi kalau orang tua sudah ridho itu apa sih ridho itu? Senang, bahagia ya. Nah, senang dengan apa yang kita lakukan, bahagia dengan apa yang kita lakukan. Dia tidak sakit hati, dia tidak merasa tidak senang karena kelakuan kita. Tapi kalau dia senang, dia suka dengan apa yang kita perbuat, insya Allah berarti dia sudah ridho. Pasti yang memiliki di atasnya itu lagi ya Allah Subhanahu wa taala itu akan lebih ridho lagi. Sehingga bukti tadi itu ya, itu catatan penting yang pertama yang harus kalian pegang dari cerita tadi ya. Kenapa? Nanti seperti itu, nanti ke sekolah ini kalau dengan ridhonya orang tua senang kalian berada di sekolah ini, benar-benar kalian bisa membuktikan bahwa kalian benar-benar sekolah, belajar di sini dengan betul, insya Allah kesuksesan pasti ada. Yang berikutnya tadi ada catatan tentang karakteristik wirausaha ya. Bagaimana modal apa yang kita harus miliki untuk menjadi seorang wirausahawan yang baik, yang bagus ya. Tadi ada sifat jujur. Nah, ini karakter. Kita belajar karakter di sistem pendidikan nasional, kita juga mengenal pendidikan karakter. Nah, sudah disebutkan tadi betapa kejujuran itu sangat penting ya. Sampai-sampai kita harus membuktikan secara tadi kayak tidak real, tidak masuk di akal. Untuk dia bisa mengatakan dia terlambat, harus membelah dirinya, sebelahnya yang berada di luar, satunya lagi di luar. Kejujuran ya. Yang berikut kemandirian. Ya, kemandirian. Benar-benar ini penting sekali, mandiri kita dalam melakukan segala kegiatan, jadi tidak tergantung dengan orang lain. Berusaha untuk melaksanakan sendiri sekuat semampu kita bisa melaksanakannya. Tidak tergantung sama orang lain.
Yang ketiga, disiplin. Nah, disiplin luar biasa ya, apalagi kita yang berada di kegiatan-kegiatan keteknikan ya. Kata kunci kesuksesan adalah disiplin ya. Yang berikutnya komitmen ya. Komitmen tadi untuk bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan. 7 cita-cita tadi alhamdulillah terwujud karena ada komitmen, ada niat. Kalau kita bahasa ritualnya mungkin niatnya, komitmennya, niat yang kuat, kehendak yang sangat kuat untuk menuju satu tujuan. Itu sangat penting. Jadi letakkan niat anak-anakku semua, komitmen dalam diri untuk sukses. Kemudian ya tentu saja keterampilan personalnya. Nah, beliau sudah cerita seperti apa dari STM dia sudah bagus ya, kemudian kuliah lagi bagus, sampai kerja di perusahaan HBB Center bagus. Itu kan kompetensi personal, kemampuan personal itu penting. Oleh karena itu ini 6, paling tidak 6 catatan yang saya buat tadi ini dari yang beliau sampaikan dicatat baik-baik sebagai modal anak semua untuk melangkah menjadi seorang pelaku usaha. Baik, itu tadi cerita baru cerita sampai ke Jepang, Singapura, Malaysia, sampai cerita keluarga ya. Ini kewirausahaannya masih belum tersentuh ya, masih perjalanan nih. Seperti apa jadi pengusahanya. Kita lanjutkan bagaimana cerita usahanya. Sudah mulai kita masuk dengan karakteristik wirausaha tadi. Silakan dilanjut. Siapa guys? Terima kasih Gantang. Adik-adik kita lanjut lagi masuk tadi itu sudah 3 tahap, sekarang masuk ke babak yang paling inti nih. Tapi sebelum saya masuk ke babak yang paling inti, ada hal yang tadi yang saya lupa sampaikan Pak Kayes, bahwa di dalam juga baik mulai sekarang maupun sampai kapanpun yang harus dilakukan itu tidak lepas untuk tidak salah dan dalam bekerja dimanapun. Ada 3 yang namanya 3K, yaitu konfirmasi, konsultasi, dan konsolidasi. Dimanapun kita bekerja, seberat apapun dan sesusah apapun, tidak bakalan salah Pak Kais. Karena kesalahan itu akan kembali ke pimpinan. Kesalahan itu kembali kepada siapa yang berikan kita pekerjaan. Karena kalau ada apa-apa kita konfirmasi, ada apa-apa kita konsultasi, ada apa-apa kita konsolidasi. Bahasanya bahwa kita melapor. Pak, saya punya ide begini, boleh dikerjakan? Boleh. Pak, saya punya ini, bisa begini nggak? Bisa. Tapi kalau tidak bisa berarti jangan. Ada hal yang paling lucu yang kadang kita sering salah dalam bekerja, karena kadang-kadang kita merasa sok pintar, sok jago, dan kemudian tale-talekan tanpa melapor, tanpa konsultasi, tanpa komunikasi, langsung melakukan pakai. Jadi salah terus. Padahal dia bilang, loh saya ini pintar sekali, bahkan saya terampil, tapi tetap salah karena di setiap perusahaan pasti berbeda manajemennya, berbeda aturan mainnya, sehingga kita harus mengikuti. Sekarang saya masuk ke babak itu, bahwa selepas pakai saya pulang dari Jepang, habis menikah dan kemudian bla bla, aset apa dan sebagainya, modal sisa 3 juta Pak guys. Jadi mulai dari nol. Nol dari selesai 7 impian tadi semua, kemudian modal ini dari 3. Disinilah dituntut kemampuan saya di dalam baik karakter seorang kepemimpinan secara pribadi maupun pengalaman-pengalaman yang saya lalui. Dari bermodal 3 juta Pak Kais, saya itu buka konter pulsa pertama Pak Kais. Dengan rumah yang gubuk-gubuk di depan kampus baru. Itu dulu kalau jalanan begini Pak Kais, kemudian rumah saya itu ada 1 meter lebih tinggi jalanan daripada konter yang saya buat. Kemudian masih papan, sengnya bolong-bolong, papannya bolong-bolong. Kalau hujan itu dari jalanan turun banjir Pak. Kemudian hujan masuk. Tetapi bukan itu persoalannya. Persoalan di dalam usaha menurut saya ini Pak Kais adalah database atau human relation di mana kita dapatkan kalau bukan berorganisasi atau mulai dari awal, mulai dari STM banyak teman, kemudian pada saat kuliah banyak teman, pada saat kemudian setiap hari kita mendapatkan teman-teman. Database yang menentukan di dalam wirausaha. Jangan mengatakan bahwa saya jago manajemen, saya jago berusaha, saya jago bisnis. No, bukan itu intinya. Database. Kenapa sekarang dari 4.0 menjadi Go 4.0? Go 4.0 itu kan digital Pak Kais. Digital. Tapi sekarang kita menuju kepada Go 4.0, yaitu database. Database lebih daripada digital. Digital adalah medianya, tetapi hasil daripada relaksasi untuk kemudian bisa mendapatkan cash flow yang besar dan bagus adalah database. Jadi seumpamanya begini.
Saya ingin memulai waktu itu dengan counter, dengan banyaknya teman apa dan sebagainya. Saya memberikan informasi bahwa saya lagi dagang counter, Iya, saya jual berbisnis pulsa. counter pulsa. Dari teman, mulai dari keluarga Pak KS, kemudian dari teman-teman cerita bahwa di sana umpamanya agak murah, kemudian pelayanannya bagus, kemudian usaha kita supaya dia bisa cantik. Jadi umpamanya bagaimana kita memolesnya. Branding, dijelaskan dulu branding. Anak-anak ini kata branding masih asing. Ya. Nah, seperti apa? Seperti apa contoh branding itu? Saya kasih contoh branding ya. Seumpama kalau saya pakai baju hitam tanpa ada logo kiri dan kanan, apakah adik-adikku tahu bahwa ini baju Ika atau tidak? Oh iya. Jadi logo ini adalah sebuah branding. Branding. Yang menentukan identitas. Jadi umpamanya kalau kita buat usaha, bagaimana umpamanya adik buka umpamanya usaha pisang goreng, tapi tidak ada umpamanya tertulis bahwa pisang goreng Pisang apa? goreng keju. Ceca. Ceca. Tapi harus ada namanya pakai. Ya, nama. Inilah branding ini, bahkan branding ini sampai masuk ke logo. Karena untuk menghasilkan sebuah karya yang luar biasa itu memulainya dari logo. Umpamanya selalu orang identik begini Pak Kais. Kalau kita lihat logo umpamanya ini, dimanapun kita berada kita udah tahu bahwa ini adalah Ika. Sama juga kita buat usaha ketika branding kita umpamanya kayak KFC atau McDonald. Kalau kita lihat branding KFC dimanapun dia berada, meskipun di kampung atau di hutan, pasti sudah tahu guys bahwa itu KFC. Yeah. Ini branding. Jadi yang menentukan suatu produk awalnya ketika kita mengemas adalah branding. Kemudian naik loncatan di bagian pemasaran adalah namanya advertising. Advertising ini ya udah mulai kita kerjasama dengan umpamanya dengan media surat kabar, media radio, kemudian media digital lewat Facebook, IG, Twitter, kemudian bahkan di rumah kita juga kita mencetak baliho, kemudian kita simpan sehingga kalau orang lewat dia tahu bahwa ada penjual pisang goreng namanya pisang goreng Ika gitu kan. Tetapi kalau tidak ada advertising itu sendiri yang kita lakukan, meskipun brandingnya sudah bagus, tetapi orang tidak bakalan bisa tahu. Seumpama begini, kita jual pisang goreng murah, enak, lezat, tetapi orang tidak tahu. Bagaimana caranya kita bisa mendatangkan orang kalau orang tidak tahu Pak Guys? Jadi dengan orang tahu dan sampai informasi itu, maka itulah wujud daripada selling penjualan. Bagaimana strategi penjualan itu? Ada banyak sih strategi penjualan ketika sampai ke level selling. Jadi umpamanya mulai dari bahwa beli 2 gratis 1. Nah, ini kan bagian daripada the power of branding itu sendiri. Kemudian umpamanya beli Ki di sini murah sekali. Itu bagian daripada selling strategi dalam pemasaran, atau kemudian promo diskon 50%. Itu juga bagian daripada selling itu sendiri. Jadi ada banyak strategi dari selling itu sendiri. Tetapi kembali kepada basicnya, sediakan dulu ruang lingkupnya. Menurut saya bahwa membuka usaha tidak harus bahwa tempatnya bagus, tempatnya di mana, bahwa dia strategis atau tidak. Bahkan banyak sekali sekarang pengusaha-pengusaha yang sukses yang meskipun rumahnya itu di pinggir bantalan kali, dia sudah bisa menghasilkan uang yang luar biasa. Apalagi di gang-gang kecil Pak Kais. Jadi jangan pernah bilang, waduh, saya ingin memulai usaha, tidak ada modal, tidak ada tempat. Itu yang keberapa dulu Pak Kais? Itu kita tidak. Jangan dulu ini jadikan utama. Yang utama dalam memulai bisnis adalah keinginan, niat dulu. Kalau sudah ada niat, kemudian kita memulai. Ada kan biasa begini, udah ada niat Pak, tapi tidak bakal mulai. Kapan nih? Jadi ada yang bilang orang begini, sebenarnya usaha atau bisnis atau dagang itu tidak usah banyak teori Pak Kais. Pikirkan saja dulu bahwa saya ingin umpamanya dagang pisang goreng. Setelah itu langsung action Pak Kais. Karena semua namanya kehidupan atau bisnis atau dagang ataupun apa namanya pasti ada proses Pak. Umpamanya bagaimana proses itu dia dapat E. Nah, dari dapat E ini kita pelajari kenapa dia dapat E, bagaimana cara strateginya untuk dapat C, supaya kemudian kita menjadi A+. Itu ada saja. Umpamanya, oh karena kamu tidak melayani dengan baik, oh karena kamu cara berbicaramu tidak bagus, oh atau karena kita kemahalan, oh atau karena kita tidak enak gitu. Itu semua yang dipelajari untuk melengkapi, untuk kemudian bisa menjadi daya saing di dalam perdagangan itu Pak guys. Nah, alhamdulillah. Jadi historinya dari saya menjual pulsa dan konter, kemudian waktu itu pakai modal sudah melanjak ke 11 juta. 11 juta itu kebetulan waktu itu ada DP Pak, mobil di hadiah ulang tahunnya Toyota. DP 7 juta, saya keluarin mobil. Awalnya kemudian jadi supir nih Pak. Jadi supir Pak guys, adik-adikku sekalian, jadi supir antar jemput bandara. Dengan saya menjadi supir dengan kejujuran, kebersihan, keramahan. Bayangkan Pak, dalam 1 hari itu Pak KS
Saya kadang mengantar dari bandara belum sampai ke Kendari sudah ada yang menelpon minta diantar lagi bolak-balik. Belum sampai ke tempat sudah ada yang minta diantar. Karena meskipun saya bilang, "Pak, full mobilku, kita pindah ke mobil sebelah." Dia bilang, "Tidak. Asal belum terlambat pesawat saya tunggu kamu." Karena saya tidak nyaman dengan yang lain, supir lain, ogal-ogalan lah, mobilnya kotor, bau apa dan sebagainya, tidak rapi. Nah, jadi inilah usaha itu banyak hal yang harus dipikirkan Pak KS untuk kemudian kita berdaya saing dengan usaha-usaha yang lain. Alhamdulillah menjelang 1 tahun begitu Pak KS saya keluar lagi mobil. Kemudian keluar sampai kemudian waktu itu mobil kurang lebih 7 ya. 7 dengan itu Pak, dengan hasil Counter tadi ya. dari konter Pak KS. Iya. Jadi begini Pak KS, banyak orang yang bilang juga bahwa supir itu suatu bidang usaha yang katanya tidak nyaman, tidak baik atau kemudian paling di bawah. Padahal menurut saya supir itu yang paling hebat. Karena kenapa Pak KS? Kita setiap hari mendapatkan orang yang berbeda, mendapatkan knowledge yang berbeda. Hari ini saya dapat pengusaha dari Timor Leste, pengusaha dari Surabaya, curhat sama saya datang ke sini mau usaha ini, bla bla. Saya rekam semua Pak KS. Dia berbicara bagaimana strateginya, dia ketemu para ownernya, ketemu para mitra bisnisnya, dia bicara, saya ikut, saya pelajari, saya amati. Bahkan dia yang mengatakan, dari penumpang saya ini Pak KS mengatakan begini, "Dindaku, kamu kan jadi supir, terus mau ke bandara. Loh ini kan satu paket." Saya bilang, "Satu paket apa Pak?" "Buka travel." Nah dari situ cikal bakal saya memulai buka usaha sampai 9 sekarang ini. Dari counter itu, kemudian dari counter pada saat PLN memihak ketigakan semua Pak KS, memihak ketigakan namanya pembayaran PLN, namanya PPOB, Payment Point Online Bank. Di situ saya mengambil alih sebagai CA di Sulawesi Tenggara. CA itu jadi kalau orang membuka loket listrik mendaftar lewat saya. Di dalam satu program itu mau bayar listrik, mau bayar token, mau beli token atau mau tambah daya, mau bayar finance, semua ada di situ Pak guys. Nah, saya memulai menggeluti itu, pihak ketiga dari PLN namanya CA-nya. Setelah itu baru rental. Dari rental kemudian dari masukan dari penumpang itu saya kemudian buka travel Pak guys. Buka travel, kemudian ketika ada modal yang terkumpul waktu itu travel. Saya begini Pak guys untuk membakar diri saya. Dia bilang begini bahwa travel waktu itu masih menjamur sekali Pak guys. Tetapi saya bilang itu tadi bahwa meskipun menjamur atau bahkan baku tetangga-tetangga, yang membedakan dari kita dengan yang lain kan dari brandingnya Pak guys, advertising dan sellingnya, bagaimana pengemasannya, bagaimana produknya di branding dengan baik, kemudian bagaimana human relation ataupun database. Nah saya menang Pak guys 2 langkah karena kenapa? Saya supir waktu itu. Jadi setiap bahkan bukan langganan tiket saya, kemudian datang yang baru, saya dapatkan penumpang baru dari pelanggan yang awalnya dengan si C, saya langsung Pak ada travelku Pak, saya jemput Ki, saya kasih Ki diskon pengantaran Pak, pindah Pak. Pindah semua pelanggan dari travel A, B, C, D ke saya Pak KS. Akhirnya alhamdulillah di tahun ke-7 saya bertravel, konter dan PPOB. Saya membangun ruko 5 Pak KS di kampus 2 Peta di Baruga 3 ditambah gudang. Nah itu baru usaha dulu. Kemudian saya langsung berinovasi Pak KS. Dari ide itu lagi Pak KS, ide jadi supir. Dia bilang, loh kan toko oleh-oleh, traveling, biro perjalanan wisata, umroh dan haji, toko oleh-oleh. Nah, dia bilang kalau orang datang apa yang dicari? Pertama orang beli tiket, yang kedua orang apalagi namanya pastinya cari mobil Pak Kais. Setelah itu pada saat pulang pasti cari toko oleh-oleh. Nah, sehingga saya mengamati dan kemudian dari masukan mereka itu Pak Kais termasuk banyak saya bawa kalau bukan toko oleh-oleh juga sehingga lagi di minimarket. Nah, sehingga pada saat selesai saya membangun ruko itu, saya bukalah minimarket, bukalah toko oleh-oleh, kemudian buka cabang lagi travel yang di Poros Bandara di Baruga yang awalnya di kampus baru. Di tahun kemudian di tahun 2019 yang tahun lalu ada modal sedikit dan kemudian saya spekulasi lagi pakai bahwa keberanian itu penting. Mau persoalan kita rugi, mau persoalan kita bangkrut, mau persoalan apa, ini proses karena proses ini yang membuat kita lebih matang. Proses ini yang mengatakan bahwa kadang kan kita egois pakai diajarin kepada siapa saja, bahkan diajarin sama orang tua, teman apa dan sebagainya. Jangan kau spekulasi nanti kau rugi. Selalu egoisme yang bicara, enggak, saya sudah lebih hebat bisa menghitungnya. Nanti yang akan ajarkan betul-betul kita bahwa ketika kita bangkrut pakai atau ketika kita rugi, karena inilah proses adalah guru yang paling besar.
tahun 2019 saya masih tetap spekulasi di dunia pariwisata. Saya buka rumah makan yang waktu itu pakai mungkin hadir, alhamdulillah. Sekaligus satu kali buka 3 usaha, yaitu rumah makan, toko oleh-oleh cabang lagi yang di Andonohung, sekaligus dengan travel yang ketiga. Jadi sekilas di dalam kurang lebih 2009 memulai usaha itu ketika baru pulang dari Jepang, dari modal 3 juta sampai sekarang itu kurang lebih 10 tahun 9 usaha yang saya geluti. Sembari bahwa mengurus keluarga dan rumah tangga, mengurus usaha, juga saya menggeluti beberapa organisasi Pak Kais, termasuk Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata dan Travel Agent Sulawesi Tenggara sekaligus Koordinator Wilayah Indonesia Timur saat ini, yang hampir selama adanya asosiasi ini tidak pernah jadi korwil Pak Kais. Alhamdulillah nanti di saya diamanahkan untuk jadi korwil untuk wilayah Sulawesi. Juga ada beberapa organisasi yang saya geluti juga, termasuk jadi ketuanya. Yang baru-baru ini diamanahkan sebagai Ketua OKOC Sulawesi Tenggara, Forum Ekonomi Kerakyatan Sulawesi Tenggara. Saya juga di Jaringan Pengusaha Nasional, juga di Indonesian Marketing Association, termasuk di intrasekolah kita ini yang ini sebagai sekjen. Jadi ada 7 organisasi yang di dalamnya saya sebagai presidium atau ketua di dalamnya Pak Kais. Jadi betul-betul banyak waktu yang harus di manajemen dibagi, dan falsafah saya bagaimana apapun yang saya lakukan bisa bermanfaat bagi semua orang, bagi masyarakat atau keluarga, yang terutama bagi kedua orang tua Pak Kais. Jadi itu sekilas tentang perjalanan hidup saya Pak Kais yang sampai saat ini. Kalaupun umpamanya ada yang belum saya ucapkan, mungkin harus dipancing Pak Kais. Ya, terima kasih Pak Kais. Menarik sekali anak-anakku semua, menarik ya. Perjalanan hidup seseorang itu memang ditentukan seperti apa katanya ya, niat ya, komitmen diri. Jadi membangun sesuatu itu memang harus diawali dengan niat ya. Tentu tidak sampai di situ anak-anakku semua ya. Cerita tadi tentang bagaimana hubungan dengan orang banyak, pengalaman jadi sopir membuat banyak teman, membuat banyak jaringan ya. Nanti kita bicara juga tentang seperti apa kita membangun jaringan ya. Channel seperti apa ya. Kalau sudah ada jaringannya, berarti usahanya kemungkinan untuk bisa terus berjalan, berkembang itu dimungkinkan untuk berkembang. Ada cerita menarik tentang seperti apa perjalanan di sini, karena begitu banyak kegiatan, begitu banyak usaha yang dikembangkan dan diolah dengan pengalaman, ya. Pengalaman mendengarkan, pengalaman berdialog dengan orang lain, mengamati. Begitu pentingnya yang namanya belajar, ya. Dan belajar itu di mana saja, betul, dengan kondisi apapun, dimanapun tempatnya, dengan siapapun, ya. Semua jadi guru. Nah, itu anak-anakku semua nanti menjadi bahan catatan buat kalian juga, bahwa belajar itu tidak hanya di dalam ruang kelas. Betul. Dimanapun kita berada adalah tempat kita belajar. Betul, Pak. Tempat kita belajar, menimba ilmu dengan pengalaman, mendengarkan, melihat, mengamati, semua itu adalah bentuk pembelajaran yang sangat penting. Iya. Cerita ini sangat penting. Artinya siapa menduga, ya? Iya, Pak. Ya, dari modal 3 juta, sekarang sudah punya 9 jenis usaha, ya. Itu adalah perjalanan yang tidak mudah ya, bagi tentu saja kita apalagi anak-anakku sekarang belum punya pengalaman yang seperti itu, tapi insya Allah dengan cerita-cerita seperti ini, sharing seperti ini, itu bisa membuka wawasan kita. Ternyata kalau kita ada kemauan, ada keinginan untuk maju, akan ada jalannya. Tapi kita ingin kembali tadi ke belakang, bahwa selalu niat utamanya ada dalam ridho. Saya sangat setuju. Sampai cerita akhir pun selalu bilang mengingat orang tua, mau membahagiakan orang tua, ya, menyenangkan orang tua, keluarga. Ternyata itu sebenarnya jadi penyebabnya. Jadi anak-anakku semua, kita bicara wirausaha, walaupun kita bicara teori juga, tapi tetap yang namanya kompetensi spiritual, ada
kompetensi yang harus perlu ya. Ya, intelligence quotient, Ya, emotional quotient, dan spiritual quotient. spiritualnya ya. Iya. Itu harus lengkap. Mungkin bisa dicerita sedikit tentang kompetensi-kompetensi yang Siap. Ya, terima kasih Pak Kais. Makasih Kanda. Adik-adikku sekalian, ada hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita yang saya pelajari, bahwa seumpama mulai sekarang bahwa kalau kita umpamanya sekolah ataupun nanti menghadapi kenyataan realita nanti di kuliah ataupun selesai kuliah, ada 3 hal yang potensi kita di dalam hidup. Yang selalu begini Pak Kais, kadang sebenarnya saya melihat ini orang bisa pintar. Katanya orang pintar iya, ya. Pintar bisa. Iya. Tetapi sayangnya begini Pak Kais, bahwa dia tidak bisa mengeluarkan raksasa yang ada dalam dirinya. Padahal semua manusia punya raksasa yang dalam diri yang harus dia keluarkan untuk menjadi sebuah kekuatan yang raksasa. Ini sebuah catatan bahwa semua kita punya potensi raksasa dalam diri, tetapi sayang bahwa kita tidak bisa dan bahkan tidak mengerti bagaimana mengeluarkan raksasa itu untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Jadi saya biasa bertanya Pak Kais atau bawa materi di mana-mana. Selalu saya setiap saat diundang bawa materi di berbagai kabupaten kota, di dinas, di BLK apa dan sebagainya. Saya tanya, paham nggak tentang bagaimana itu raksasa dalam dirimu? Nggak paham Pak. Saya tanya, kalau ada tembok 2 meter kemudian diburu dengan anjing, pada saat kamu tidak diburu dengan anjing, apa kau bisa lompat atau tidak? Dan tidak bisa Pak. Kalau ada anjingnya, bisa Pak. Saya bilang itulah kekuatan raksasamu keluar. Sama dengan ketika kita di laut berenang, umpamanya di sana masih ada 500 meter, ketika kamu tidak mengatakan bahwa ada hiu, kamu tidak bakalan bisa menjangkaunya dalam waktu. Jadi ada kekuatan raksasa di dalam diri kita sebenarnya yang harus dikeluarkan setiap saat. Tidak harus ketika nanti betul-betul kita mau terbunuh atau mau apa dan sebagainya baru keluar Pak Guys. Yang kedua, manusia 3 punya potensi, yaitu IQ, EQ, dan SQ. IQ adalah intelijensi atau bagaimana kepintaran kita di dalam menghafal atau di dalam hubungannya dengan akademik ya. Akademik Pak Guys, berhubungan dengan akademik. Nah, adik-adikku sekalian, banyak pengalaman saya sampai saat ini, teman sekolah bahkan teman kuliah yang IP-nya 3,7 sampai 4,0 sampai sekarang belum apa-apa dan bahkan belum mendapatkan pekerjaan, karena itu dia. Beda kemampuan kekuatan akademik dengan kemudian emotional quotient yang didapatkan dari organisasi, berhubungan dengan masyarakat, kemudian mulai dari awal belajar mandiri pakai S. Karena kalau IQ itu identik dengan teori menghafal pakai S, tetapi EQ adalah teori identik dengan langsung melakukan atau aplikasi. Nah, hebatnya SMK atau STM ini adalah di EQ. Ya. Nah, tahu nggak bahwa orang yang berhasil di dunia ini adalah 60% yang mempunyai EQ, bukan IQ. Ya. Karena kalau IQ yang kita andalkan, hari ini kita menghafal, belajar, bulan depan kita lupa nih pakai textbook atau ya kutu buku. Kutu buku pakai. Nah, kalau EQ ini hebatnya SMK atau STM karena dia berhubungan dengan EQ. Umpamanya begini, ketika dia belajar kemudian langsung guru mengatakan ayo kita ke bengkel. Ketika di bengkel kita dikontak atau kita melakukan sesuatu, itu tidak bakalan bisa dilupa sampai mati karena dia berhubungan dengan EQ. Bahkan ketika dia luka, dia tidak bakalan lupa. Contoh teori untuk domba Pak guys. Domba ketika dia pernah jatuh di lubang yang sama, kemudian berikutnya yang kedua kita mau tarik dia kembali ke jalan yang sama sampai putus lehernya, dia tidak bakal melewati. Karena itu adalah bentuk EQ. Dia tahu bahwa dia pernah jatuh atau pernah luka atau bahkan pernah melakukan. Sehingga kalau kita mengetahui diri kita bahwa kita tidak kuat menghafal, maka ketika apa yang kita lakukan langsung praktekkan. Langsung dipraktekkan, jangan dipikir-pikirkan atau bahkan jangan tidak dilaksanakan saat itu Pak Guys. Seumpama begini, saya orang tukang pelupa atau tidak kuat menghafal Pak Guys, tetapi apapun yang saya pikirkan dan apapun yang saya inginkan, begitu terlintas di kepala saya, harus saat itu pun meskipun sibuk bagaimana, saya langsung aplikasikan. Saya langsung mengerjakan dengan teori. Kenapa dia bilang orang ketika kita tidak bisa berbicara atau ketika tidak pintar, maka lakukan dengan pergerakan. Karena pergerakan ini bagian dari emotional quotient. Bagaimana melakukan, bertindak, dan kemudian menghasilkan sesuatu. Nah, inilah dikatakan EQ. Tetapi semua itu sama dengan Aco tadi pakai, menurut saya bahwa tidaklah berhasil sesuatu ketika tidak ada cintanya. Nah, cinta ini berhubungan dengan SQ, spiritual quotient. Ya, bagaimana hubungan kita terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Bagaimana kita berhasil berhubungan dengan manusia, karena tidak ada satupun sesuatu yang kita dapatkan di muka bumi ini meskipun Allah yang memberikan, tetapi manusia sebagai perantaranya. Sehingga mengapa dikatakan database, bahwa hari demi hari bahkan setiap saat harus kita mencari teman baru, relasi baru,
inilah wujud dari database dan human relation pakai S yang akan membawa, kan namanya begini, lu teman baru saya ya, tiba-tiba lu lihat kemampuan saya, Pak Rahman, nih saya ada pekerjaan ini, proyek ini, mau nggak kerjakan? Nah, rezeki pakai S dari orang, bukan dari siapa-siapa, meskipun itu ada dari Allah, tetapi perantaranya adalah kaumnya itu manusia. Nah bayangkan, makanya dalam hidup kita berpositif thinking itu sangat penting sekali, dan kemudian jangan terlalu banyak mendengarkan orang pakai S. Ini yang berbahaya, terlalu banyak mendengarkan pendapat orang A, B, C, D, apa dan sebagainya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, percaya diri yang lebih penting, dan kemudian sumber itu dari diri. Karena kalau sumber dari diri itu pakai S, kita tidak menyalahkan orang lain. Ketika kita bahwa memulai sesuatu bahwa karena umpamanya pakai S yang suruh kau bikin begini, kau buka usaha begini, nanti di belakang karena pakai S ini sehingga saya begini. Harus betul-betul dari diri sendiri pakai S, karena dia akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya itu sendiri. Jadi itu yang berhubungan dengan ini adik-adikku. Jadi meskipun sambil sekolah ini seperti tadi yang saya katakan bahwa ayo tidak salah, mari belajar berorganisasi, karena berorganisasi bagian dari membangun human relation dan membangun database. Daripada hanya di dalam sekolah aja, bahkan meskipun keluar main pakai tinggal di dalam meja, tidak keluar-keluar. Ini juga tidak membangun database. Nah, saya ada satu keunikan pakai waktu kuliah, termasuk waktu sekolah. Saya kan termasuk orang yang paling bodoh Pak Kais. Maksudnya bukan bodoh, tapi saya agak IQ saya terbatas. Tetapi alhamdulillah mulai kelas 1 SD sampai saya kuliah saya juara 1 terus Pak Kais. Beberapa kali saja juara 2, juara 3. Nah ternyata obatnya untuk menjadi juara 1 atau menjadi yang terbaik dalam kelas itu bukan karena kepintaran, tetapi itu tadi bagaimana namanya ilmu PDKT, membangun human relation Pak Guys. Saya kalau dengan guru akrab sekali. Semua guru saya, wali kelas saya, apa dan sebagainya. Bahkan dari jauh itu saya sudah hormat, dan kemudian pergi ambil absennya bukunya gitu. Kemudian saya sebagai ketua kelas memimpin, umpamanya 1 kan berdiri, kemudian 2 hormat, kemudian 3 salam gitu kan. Kemudian jadi saya ini dengan guru, jadi guru kadang-kadang meskipun saya dapat umpamanya agak jelek gitu Pak Haris, tapi mungkin dipanggil kau perbaiki ini apa dan sebagainya. Jadi banyak saya dapatkan ilmu-ilmu kebaikan-kebaikan itu dari memang bagaimana berbaik kepada sesama. Jadi tidak harus kita mengandalkan bahwa meskipun kita pintar yang harusnya dapat 10 tetapi akhlak kita jelek Pak guys. Akhirnya juga guru memberikan nilai seharusnya umpamanya 9, akhirnya umpamanya kalau moral Pancasila ya terpaksa 5 gitu. Jadi yang berperan adalah IQ, EQ dan SQ. Ini 3 yang berperan yang sangat penting ketika di saat sekarang ini dia terjun ke masyarakat. Ada namanya bagaimana attitude, knowledge dan skill Pak guys. Ini sangat paling kunci di dalam pergaulan kita. Kalau dia tidak bisa menjaga attitude-nya, knowledge-nya, atau kemudian tidak bisa mengasah dan mengupdate atau mereschedule dia punya skill, akan hancur juga Pak guys. Karena anggaplah adik-adik saya yang baru sekolah 5-6 tahun ke depan dia jadi pesaing saya tidak memakai yang 3 ini, maka saya akan terkupas, akan tergilas atau bahkan dikalah dan disaingi oleh yang pendatang baru. Ditahan sebentar. Ada yang penting, karena urutan tadi itu penting. Urutan tadi itu penting ya. Pertama disebutkan apa? Attitude. Ya, urutannya itu memang harus begitu. Artinya tidak begitu saja tersebut itu barangnya. Bahwa yang pertama menjadi modalnya adalah attitude, baru knowledge, baru skillnya. Attitude artinya berarti kita punya sikap, ya, sikap kita, perilaku kita, karakter kita. Kalau bahasa spiritualnya akhlak kita. Ya, akhlak kita, jadi sopan santun, tata krama itu menempati tempat yang paling tinggi dari segala aktivitas kita. Baru datang pengetahuan, knowledge kita ya, pengetahuan, baru keterampilan. Sehingga anakku semua, ya ini perlu diketahui, perusahaan apapun yang Anda datangi, setelah selesai, pasti yang dilihat adalah attitude-nya dulu. Bukan pengetahuan kamu, bukan keterampilan kamu, kamu akan bisa berada di situ ketika sudah mendapat poin attitude yang maksimal, yang baik. Yang baik ya. Jadi itu catatan penting anakku semua, akan mengakhiri semua cerita kita tentang kewirausahaan dari 3 kata kunci tadi ini ya. 3 kata kunci ini. Sebelumnya sudah disinggung tentang kompetensi akademik kita atau kita kenal dengan kompetensi apa tadi? Untuk pengetahuan IQ ya, dan SQ. Kemampuan IQ, EQ dan SQ. Sama tadi ya.
dalam bahasa kita tadi ini yang terakhir bahwa ada attitude, ada pengetahuan, ada Skill. skill. Nah, itulah anak-anakku semua materi-materi yang kita bisa bawakan di kesempatan kali ini. Ada banyak cerita tentang kewirausahaan, mungkin bukan kali ini kita akan Siap. cerita dengan kakak kalian ya, sebenarnya kakak kalian ini ya, kakak kalian di sini karena banyak sekali pengetahuan ilmu yang beliau bisa berikan lewat pengalaman beliau. Saat ini kita akan akhiri kewirausahaannya. Silakan disimak baik dari awal tadi sampai akhir ini, membuat catatan-catatan penting untuk menjadi bahan laporan kalian, sekaligus juga menjadi bahan ilmu pengetahuan kalian untuk sebagai modal kalian keluar yang katanya tadi untuk menjadi seorang pengusaha, jadi bos, walaupun bos kecil. Bos kecil. Ya, walaupun bos. Izin Pak Kais, ada satu mungkin terakhir penutup yang menjadi mungkin kunci keyword Close statement close statement ya, di dalam semua ini, bahwa sebenarnya hal yang paling terpenting dari semua ini adalah yang namanya the power of mindset. The power of mindset itu bahwa apa yang kita pikirkan maka itu juga yang membimbing kita untuk kemudian terwujud. Jadi kalau kemudian kita umpamanya pingin jadi pemain judi, kalau kita kepikirkan terus domino atau joker, pasti kita akan ke situ. Tetapi kalau the power of mindset kita atau apa yang kita pikir atau kekuatan dalam pikiran bahwa saya ingin ke Jepang, setiap kita mau tidur, mau bangun tidur atau bahkan apapun yang kita lakukan, selalu kita mengidentifikasi diri kita ke situ, sehingga lambat laun atau secara yang kita tidak sadari membimbing kita akan bisa ke situ Pak Kais. Termasuk bahwa ketika the power of mindset, saya harus menjadi yang juara. Termasuk ini Pak Kais yang saya belum sampaikan. Kunci dari ingin menjadi hebat adalah bahwa harus punya 3T Pak Kais. The best, the fear, the friends. Bahwa saya harus menjadi the best, yang paling terbaik. Kemudian saya harus menjadi the fierce, saya harus menjadi yang paling utama. The friend, saya tidak berbeda dengan orang lain, tetapi saya akan membuat perbedaan. Termasuk ini dalam dunia usaha Pak Kais, bahwa meskipun ada banyak usaha yang sama, tetapi kita harus membuat perbedaan sehingga orang melirik kita. Jadi itu tadi kunci tadi, bahwa bagaimana kita bisa tidak sembarang memikirkan sesuatu Pak Kais. Sama aja umpamanya berpikir positif terus. Terus berpikir positif, termasuk apapun yang kita inginkan dan akan mau kemana kita harus kita pikirkan Pak Kais. Dengan begitu menuntun kita untuk mencari strategi-strateginya, mencari landasannya atau bahkan mencari gurunya supaya bisa kita mendapatkan hal tersebut. Dan yang terakhir tadi bahwa itulah bahwa bagaimana kita bisa ini selalu setiap pagi, bahkan malam, bahkan pagi, kalau kita mau umpamanya mau jadi the best, the fear, the friends, ya itu yang kita pikirkan. Pokoknya dari usaha ini saya harus menjadi yang paling terbaik. Di organisasi ini saya harus menjadi yang jadi ketuanya. Kemudian di kelas ini saya harus menjadi ketua kelas. Saya harus menjadi mendapatkan beasiswa. Saya harus the fear. Jadi itu Pak Kais yang closing statement saya. Kurang dan lebihnya adik-adikku, Pak Kais, Kandaku, mohon dimaafkan. Saya sebagai manusia, kebenaran milik Allah, dan kalau itu kekurangan ada dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian anak-anakku semua. Ya, cukup banyak kita sudah bicarakan di sesi kewirausahaan ini, ilmunya sudah cukup banyak. Kembali kepada anak-anakku semua seperti apa menyikapi, ya. Kunci-kuncinya sudah diberikan tadi, yang terakhir malah sudah sangat luar biasa, ya. The power of mind, ya. Kita bagaimana berpikir yang baik-baik terus, menetapkan terus jalan itu supaya bisa diwujudkan. Tidak boleh ada istilahnya kalau dalam ya ini cerita panjang ini tentang kemampuan mengolah otak. Jadi tidak boleh ada mental block. Ini sudah tingkat tinggi ya anakku ya, mental block, tidak boleh ada mental block. Terus ada hard skill ya. Tidak apa-apa anakku semua ya. Selamat menikmati terus belajar di rumah. Kita akan ketemu lagi untuk sesi-sesi yang lainnya. Terus saja mengasah apa yang sudah diberikan dari semua informasi yang ada. Jangan bosan untuk bertanya ya, jangan takut bertanya kepada siapapun, apalagi kepada orang tua kalian di sini yang ada di sini. Saudara-saudara kalian terus mengembangkan kemampuannya. Oke, selamat bekerja. Jangan lupa di channel kita ini YouTube, subscribe, like, kalau perlu komen ya. Lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.